Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahpahaman atau mitos seputar latihan beban bagi manula. Saya udah berulang kali ya, tapi intinya sebenarnya di sini ada satu pesan yang ingin mau saya sampaikan yang disebut dengan namanya terjadinya yang namanya underrated dalam hal mengkampanyekan yang namanya latihan beban bagi teman-teman yang manula ya lanjut usia. Kalau lanjut usia kita anggap aja 40 tahun ke atas lah ya teman-teman sekalian ya, karena yang sering terjadi yang seperti saya katakan tadi, mulai dari 40 tahun ke atas setiap tahunnya terjadi yang namanya penurunan massa otot yang akhirnya berpengaruh ke fungsi, berpengaruh ke kekuatan, berpengaruh ke kecepatan dan sebagainya. Jadi izin teman-teman sekalian, ini adalah 5 kesalahpahaman yang mungkin nanti tinggal kita perbaiki aja ya teman-teman. Yang pertama, paling sering ya, kalau udah tua udahlah jalan kaki aja, santai aja, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi nggak perlu ke gym gitu ya, karena juga nggak hobi dan sebagainya, dan juga udah tua mau apa lagi. Tapi intinya sekali lagi saya katakan, kembali lagi permasalahannya adalah yang terjadi adalah yang disebut dengan namanya osteosarcopenia obesity. Maka yang terjadi adalah yang disebut dengan yang namanya under muscle. Jadi permasalahan otot berpengaruh kepada tulang, akhirnya berpengaruh ke gerak, berpengaruh ke obesitas. Obesitas menjadi representasi daripada metabolic syndrome. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara daripada otot sendiri dan otak, itu saling terkait. Kenapa? Karena memiliki prinsip yang sama. Kalau nggak digunakan, maka kita akan kehilangan. Makanannya pun juga sama, yaitu adalah signal. Dan signal datangnya dari apa? Datangnya dari gerakan. Dan gerakan, di ultimate gerakan adalah latihan beban. Karena, balik lagi teman-teman sekalian, salah satu daripada kalau kita berbicara tipe otot, ada tipe 1A, ada tipe 2A ya. Ini gampangnya nanti ada tipe 2B, ada tipe 2X. Tapi intinya, ini yang disebut namanya slow twitch fiber, ini yang disebut namanya fast twitch fiber. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, slow twitch fiber didapat dari apa? Dari biasanya cardio exercise. Oh, disuruh jalan kaki, disuruh mungkin naik turun tangga atau apa gitu, yang simple aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita 2A itu lebih kepada cenderung latihan beban. Ya mungkin kayak tadi ya, kalau naik turun tangga itu kan berarti kan memberikan beban ya kepada kaki ya. Itu masuknya ke 2A juga. Nah, jadi yang sering hilang kalau kita berbicara tubuh kita adalah kepulauan di Indonesia, maka sebagian besar daripada populasi terbesar itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa kita yaitu adalah di kaki kita. Nah, yang paling sering hilang itu adalah tipe 2A di kaki. Nah, makanya kenapa salah satunya kita harus melatih kekuatan otot. Dan otot dan otak, nah teman-teman kita lihat di sini kalau kita berbicara otak, ini dua-dua daripada organ tubuh yang paling boros dalam hal yang namanya kalori expenditure. Nah, teman-teman sekalian, otak kita itu terdiri dari miliaran yang namanya sel di kepala kita. Masing-masing sel terkoneksi antara 5.000 sampai 10.000, itu yang disebut namanya sinapsis. Nah, modalitas daripada produksi pembentukan sinapsis itu membutuhkan yang disebut yang namanya brain derived neurotrophic factor, di sini BDNF ya, atau human growth hormone. Nah, teman-teman sekalian, human growth hormone dan brain derived neurotrophic factor yang mempengaruhi produksi daripada sinapsis itu berhubungan dengan namanya kemampuan kepala kita, otak kita untuk berkreasi, untuk berpikir, untuk mengingat, tidak pikun dan sebagainya. Makanya kenapa kita mesti latihan beban. Makanya kenapa kita mesti puasa. Ini adalah 2 strategi yang penting yang bisa dilakukan teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara soal semakin tua, kita nggak mau permasalahannya adalah tidak digunakan. Jadi tidak digunakan. Kalau istilahnya tidak digunakan itu artinya apa? Disuse gitu ya, tidak digunakan. Jadinya makanya kenapa terjadi yang namanya pikun, namanya demensia, akhirnya terjadi Alzheimer dan sebagainya. Dan yang kedua adalah permasalahannya kadang-kadang karena permasalahan makanan ya, salah satunya terjadinya namanya resistensi insulin, termasuk juga resistensi insulin di otak gitu ya, pada saat konsumsi konsumsi karbohidrat yang berlebihan ya. Tapi secara umum saya mau mengatakan adalah bahwa mesti ke gym, apakah hobi atau tidak hobi. Apakah suka atau tidak suka, apakah mau mengakui atau tidak mengakui, dengan melatih pengencangan otot rangka bagi orang tua, maka itu akan memberikan kebermanfaatannya. Makanya kenapa umurnya jadi lebih panjang,
karena fungsinya jadi terus berlangsung, dan akhirnya kebermanfaatan kita pada orang yang kita kasih jadi lebih banyak ya. Jadi teman-teman, nomor 1 justru kebalikannya, harus ke gym. Nomor 2, latihan beban itu justru malah bikin sakit kan buat orang tua, apalagi udah nggak kuat lagi dan sebagainya ya. Apalagi kalau sakit juga udahlah istirahat aja, ngapain sih latihan. Nah, kita boleh membuat satu investigasi permasalahannya kenapa orang tua jadi sakit, jadi nggak kuat gitu ya. Balik lagi, kita lihat ada yang namanya multifaktor tadi, termasuk apa? Oh, makannya mungkin bisa diatur. Mungkin tadi yang saya katakan tadi, oh jangan-jangan ternyata makannya kelebihan, atau makannya kekurangan gitu ya. Atau juga permasalahannya berat badannya terlalu berat, sehingga jadi otomatis pas latihan juga jadi nggak kuat gitu ya. Tapi segala sesuatunya harus bertahap, bukannya dihentikan atau tidak sama sekali. Ingat sekali lagi teman-teman sekalian, kalau tidak digunakan, maka kita akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Ya, jadi justru caranya supaya tidak sakit adalah justru kita kuatkan. Makanya kita bertahap pelan-pelan. Ya, jadi termasuk juga kayak cardio exercise. Aduh, saya capek, cepet capek. Tapi otot jantung kita bisa kita latih dengan pelan-pelan melakukan aktivitas gerakan yang sederhana saja. Aktivitas kita, movement kita jadi lebih banyak, sehingga makin lama kita akan beradaptasi dan makin lama kita makin kuat. Nah, otot rangka pun sama ya. Nomor 3 yaitu adalah, nah ini yang sering terjadinya namanya malnutrisi atau undernutrisi, terutama di orang tua ya. Nah, bisa terjadi orang tua mengurus karena apa? Karena kurang gerak. Bisa terjadi orang tua mengurus karena apa? Terjadinya internal starvation karena resistensi insulin diabetes tipe 2 ya, itu bisa terjadi juga. Nah, ini makanya akhirnya berpengaruh kepada si otot tadi gitu. Nah, jadi kalau di sini apa yang namanya kesalahpahamannya atau mitosnya? Kadang-kadang semakin tua semakin tidak mau makan gitu ya. Ada juga yang kan permasalahan ke obesitas ya, tidak pasti. Tapi kalau di sini saya mau lebih memperhatikan lagi, kalau kita lihat kan makin tua banyak orang yang makin kurus, tapi kurusnya bukan karena sehat, tapi kurusnya karena kurang nutrisi dan under muscle. Jadi undernutrition and under muscle. Nah, ini juga akhirnya berpengaruh kepada apa? Kepada permasalahan yang nomor 5 ini juga, yaitu adalah semakin tua kalau bisa jangan konsumsi protein terlalu tinggi. Apalagi nanti lompat ke dalam satu konklusi dengan mengatakan yang salah, bahayanya nanti di ginjal gitu ya. Jadi teman-teman, itu sebenarnya ada cerita sendiri, makanya kenapa seolah-olah pada saat terjadinya permasalahan fungsi ginjal yang nggak baik, nanti berhubungan dengan kreatin, nanti berhubungan terakhir-terakhirnya antara yang salah protein gitu ya. Tapi secara umum, permasalahan ginjal itu adalah permasalahan hampir sebagian besar adalah permasalahan karbohidrat. Nah, di sisi lain, hanya cuma mau bilang sama teman-teman adalah bahwa permasalahan kurusnya orang tua disebabkan karena kurang konsumsi protein yang cukup. Nah, protein yang cukup bisa didapat dari mana teman-teman sekalian? Bisa dapat dari hewani dan nabati. Nabati kebaikannya adalah apa? Mudah dicerna. Hewani kebaikannya adalah apa? Profil essential amino acid-nya menjadi lebih lengkap. Nah, mungkin membutuhkan tingkat keasaman bagi orang tua untuk mencerna protein daripada hewani. Makanya kenapa nanti ada peran misalnya cuka apel, fermented atau makanan-makanan fermentasi untuk membantu untuk memproduksi asam yang cukup untuk bisa mengaktifasi enzim. Nah, jadi teman-teman, nomor 5, justru jangan proteinnya jangan dikurangin, proteinnya mesti lebih cukup. Berapa kebutuhan protein kita? Kalau idealnya sekali lagi udah tinggi badan kita aja. Memakai menggunakan sentimeter ya. Jadi kalau tingginya kayak saya misalnya 180 misalnya ceritanya, berarti kebutuhan proteinnya 180 gram proteinnya per hari gitu. Bisa nggak dikonsumsikan? Bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, nggak ada masalah. Dari mana aja sumbernya? Bisa dari protein hewani, bisa protein nabati. Bisa nggak ada tambahan memakai suplementasi, misalnya whey protein atau apa? Boleh juga, nggak ada masalah. Ya, jadi ini protein harus cukup. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sering juga permasalahannya, yaitu adalah udah tua, udahlah nggak mungkin bisa berotot, nambah otot, ini nggak bakal terjadi. Jawabannya terjadi. Kenapa? Karena di sini kebetulan saya izin teman-teman sekalian, kami punya sarana fasilitas olahraga ya, seperti misalnya fitness center, di mana hampir sebagian besar itu ya, kayak member-membernya juga, selain satu sebagian besar wanita, kedua bukan sebagian besar sih, tapi banyak sekali daripada profil member kami yang memang manula 40 tahun ke atas, bahkan 50 tahun, bahkan ada
beberapa yang umur 70 tahun ya, ada puluhan member kita yang umurnya di atas 70 tahun, dan dengan menggunakan salah satunya kita menggunakan indikator daripada health check-up ya, salah satunya disupport sama InBody. Kita bisa melihat di usia 70 tahun ke atas, ada salah satunya Dr. Jojo itu di umurnya kalau nggak salah udah 76 ya. Iya, kalau nggak salah. Iya, jadi dalam waktu 6 bulan fokus kepada latihan beban, terjadi kenaikan yang sangat signifikan dalam hal otot, padahal umurnya udah di atas 75 tahun. Jadi nggak ada cerita, menurut saya teman-teman bisa tetap mempertahankan ototnya, dan otot yang semakin kuat memungkinkan tulang yang baik, sehingga teman-teman masih bisa terus aktif bergerak meskipun di masa tua ya. Jadi itu satu hal yang sangat baik. Nah, jadi eksekusinya seperti apa? Eksekusinya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman sekalian, indikator daripada latihan beban itu ada 5 ya. 1 yaitu adalah usaha, 2 yaitu adalah volume, 3 adalah intensitas, 4 adalah frekuensi, dan 5 adalah tempo dan asosiasi. Nah, jadi secara umum adalah semakin kita tua, sebenarnya bukan berarti saya harus ngangkatnya lebih berat ya, atau boleh gak ringan aja dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang utama itu adalah lebih kepada effort atau usaha yang kita lakukan pada saat kita ngangkat. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi yang penting kita bisa rasakan, karena kalau dibilang berat nggak, berat bagi Desi, tapi ringan bagi saya. Berat bagi orang lain bisa jadi ringan bagi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi bagi orang tua sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya. Tapi percaya teman-teman sekalian, usaha ini kita harus, nah makanya kenapa membutuhkan requirement-nya, persyaratannya jujur ya, gitu ya. Jadi kalau jangan bilang masih kuat, enggak ini udah berat nih, jadi maunya berhenti gitu ya, gitu. Atau kebalikannya, kalau udah ngerasa udah berat banget, jangan dipaksakan, nggak mau ya. Jadi usaha itu tetap harus hadir sebagai yang optimal, jadi effort itu yang utama. Nah, 2 yaitu adalah volume, ini lebih kepada setnya tuh teman-teman. Nah, jadi berapa set yang kita lakukan, teman-teman silahkan aja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau menggunakan hanya tubuh sendiri, ya misalnya kayak push-up aja, ya mungkin bisa 5 set atau 10 set dalam satu hari ya misalnya. Makanya kenapa salah satu proposal saya adalah misalnya 2 set setiap sholat gitu ya misalnya, atau 2 plank setiap sholat gitu ya misalnya melakukan, jadi berarti ada 10 kali 10 set berarti ya satu hari. Nah, kalau dalam hal misalnya kita bisa ke gym, ke fitness center, kita bisa bikin misalnya setnya misalnya berapa, biasanya rata-rata setnya itu di sekitar antara kurang lebih sekitar 12-an sampai 16 set tuh per sesinya kira-kira ya teman-teman. Berarti kalau satu kali gerakan itu, satu kali jenis latihan itu misalnya 2-3 set, berarti kita bisa melakukan gerakannya kira-kira sekitar 4 jenisan lah kira-kira ya. 4-5 jenis boleh juga. Nah, kalau intensitas ini adalah beban, tadi relate-nya sama usaha. Jadi, kalau indikatornya beban itu memang kalau secara teoretis ngomongin yang namanya hypertrophy itu sebenarnya terjadi di antara 6-12 repetisi pada saat dimana kalau kita 12 kali aja ngangkat itu berarti yang 12 kalinya yang terakhirnya udah usaha terakhir udah nggak kuat lagi gitu ya. Nah, jadi kalau usaha itu artinya kalau kita masih kuat 5 kali tapi kita berhenti itu artinya terlalu jauh. Kalau bisa yang disebut namanya reps in reserve-nya itu kalau bisa hanya tinggal 2 lah gitu misalnya, udah nggak kuat lagi, sebenarnya masih bisa 2 lagi tapi udah nggak kuat lagi, udah berhenti, nggak apa-apa itu ya. Nah, jatuhnya di 12, kalau bisa 15 kali gampang berarti bebannya masih bisa ditambah. Tapi kalau 6 kali aja susah berarti bebannya jangan ditambah. Tapi secara teoretis kalau orang bilang itu di antara 3 sampai 30 kalau teman-teman tahu. Jadi artinya bisa gak saya bebannya ringan aja Mas Ade, tapi saya tetap bisa ngangkat latihannya, bisa dengan repetisi yang tinggi, karena saya kan udah menua gitu ya. Saya nggak mau terlalu bebannya terlalu berat banget, sehingga nanti malah yang sakit di persendian. Oke, boleh nggak ada masalah ya. Beberapa otot-otot tertentu kadang-kadang dia respon well dengan repetisi yang tinggi. Kayak misalnya mungkin latihan betis, latihan forearms, latihan perut gitu ya. Atau beberapa jenis-jenis latihan yang sifatnya mungkin kalau boleh dibilang misalnya kayak isolation movement gitu, gerakan-gerakan misalnya yang kayak hanya satu persendian saja,
bisa nggak boleh lebih daripada 12 kali, nggak ada masalah gitu. Sedangkan kalau compound movement, gerakan yang lebih yang membutuhkan lebih dari 2 persendian dan juga melibatkan lebih dari 3 otot yang terlibat, misalnya kayak chest press, misalnya dada kena, bahu kena, ini memungkinkan kita mengangkat beban lebih berat. Nah pada saat itu jadi nggak perlu harus repetisinya yang terlalu besar, terlalu banyak gitu ya. Jadi bisa di 12 sampai 16. Jadi overall di 6 sampai 12, selebihnya berapa persen bisa lebih high repetition atau bahkan bisa di bawah 6 kalau misalnya merasa ada jenis olahraga atau jenis gerakan yang buat teman-teman, kayaknya kok nyaman sih ini meskipun saya udah tua, tapi kok saya seneng, saya ngangkat terus lebih berat, silahkan aja ya. Nah lalu nomor 4 yaitu frekuensi, lebih kepada berapa kali sih seminggu. Nah jadi minimal paling enggak 1 sampai 2 otot yang terlatih sekali dalam seminggu gitu. Nah jadi secara overall sebenarnya kita meskipun udah manula, udah tua, tapi tetap latihan kaki, iya, tetap latihan bahu, iya, tetap latihan lengan, iya. Kalau bisa teman-teman tetap ototnya terkena semua gitu ya. Jadi jangan cuma saya mau perut berarti cuma perut aja gitu kan ya. Saya mau kaki cuma kaki aja. Sebenarnya latihan yang lainnya juga bagus. Karena apa? Karena kita ingat kebermanfaatan daripada latihan beban, regulasi gula darah, membakar gula lebih optimal, menjadi tempat penampungan gula yang terbesar, meningkatkan sensitivitas insulin, memberikan signal kepada otak dan kepada tulang yang lebih baik, lalu juga apalagi yang lain kebermanfaatannya. Jadi menjadi glucose sponge buat gula kita karena baru habis makan karbo, jadi bisa ditarik, nggak disimpan dalam sel lemak dan sebagainya. Jadi kebermanfaatannya banyak. Dan nomor 5 yaitu adalah lebih kepada tempo dan asosiasi. Ini teman-teman sekalian relate-nya juga nanti sama yang namanya, kalau istilahnya yang disebut yang namanya mind and muscle connection, antara pikiran dan otot. Jadi ada istilah yang mengatakan gini teman-teman sekalian, bukan berapa kali kamu ngangkat, bukan berapa besar kamu ngangkat, meskipun itu juga berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh dari semua adalah berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Makanya membutuhkan form gerakan yang tepat dan bisa merasakan otot yang kita targetkan gitu. Nah ini yang disebut dengan namanya asosiasinya. Jadi waktu latihan benar-benar nggak bisa ngerasain ototnya. Oh iya kerasa nih. Pas naik biasanya positif itu biasanya 1 detik. Tahan di puncak gerakan 1 detik, turun pelan 1, 2, pelan. Rasakan lagi. Kayak ini juga dorong. Pelan, rasakan lagi. Pelan, rasakan lagi. Tarik, pas lagi, pelan ya. Jadi intinya sebenarnya hanya mau membuat satu yang namanya gerakan yang benar, yang tepat, yang aman dan nyaman gitu. Intinya itu aja sebenarnya ya. Tapi kalau secara asosiasi sebenarnya nanti teman-teman paham bahwa asosiasi itu akan mempengaruhi yang namanya hasil. Kayak misalnya waktu push up, membayangkan menekan tembok atau lantainya ke depan jauh lebih berat squeeze-nya, atau misalnya stress yang diterima oleh otot jadi lebih optimal pada saat dibandingkan dengan hanya sekedar menjalankan tugas. Ketika melakukan squat, duduk, bangun, berdiri, bukannya membayangkan mengangkat bokong ke atas atau menjalankan assignment dari titik A menuju destinasi B, tapi berfokus kepada pada saat naik ke atas membayangkan menekan lantai ke bawah, otomatis stresnya jadi lebih besar lagi. Tapi intinya sekali lagi kalau bebannya udah ada, kita nggak perlu mikirin itu lagi ya. Beban nambah, otomatis tambah berat ya. Nah tempo juga sama yang tadi saya katakan tadi. Jadi temponya bisa 1 detik pada saat positif, 1 detik di puncak gerakan, lalu 2 sampai 3 detik pada saat di yang namanya eccentric ya, atau gerakan negatifnya. Jadi 1 detik tahan di puncak gerakan, 1, 2, 3 itu yang namanya kita nggak mau lepas aja, main lepas aja, angkat lepas aja gitu ya. Pada saat lepas dirasakan, sehingga ketika terjadi kita merasakan tempo ini, maka otomatis terjadi yang namanya time under tensionnya 1 tambah 1, 2, tambah 2 lagi 4, atau tambah 3 lagi jadi 5. Jadi 4 sampai 5 detik per 1 repetisi. Nah itu otomatis gerakannya jadi lebih pelan. Nah makanya kenapa otomatis asosiasi terselenggara di sana, karena kita melakukan dengan seksama gitu. Dalam arti kita bisa merasakan otot yang kita targetkan, makanya hasilnya akan lebih optimal ya. Nah jadi sekali lagi tipsnya apa aja nih di sini teman-teman sekalian. 1,
pakai badan sendiri boleh, atau memakai alat bantu juga boleh tadi ya. Bisa pakai dumbbell, bisa pakai barbell, cable, atau apa. Kalau seandainya teman-teman bisa terpapar dengan sarana fasilitas olahraga. Kenapa enggak? Kalau nggak ada, pakai badan sendiri atau hanya menggunakan sepasang dumbbell. Lalu ini tadi yang saya katakan form atau bentuk gerakannya, itu kalau bisa secara terminologi terjadinya mechanical tension itu tadi, itu yang akan menjadi indikator daripada otot kita jadi tumbuh dan berkembang, itu jadi bermanfaat gitu ya. Lalu apakah harus sampai lelah, harus sampai capek tadi? Maksudnya usahanya optimal, tapi kalau misalnya harus sampai sakit-sakit terus ya nggak harus gitu ya. Kadang-kadang kalau terlalu berlebihan, overwork, kadang-kadang bisa sakit, tapi sakit itu tidak selalu sinergis dengan yang namanya ototnya jadi tumbuh dan berkembang gitu. Tapi yang nyamannya aja ya. Dan yang terakhir, teman-teman juga mesti istirahatnya cukup. Misalnya antar set, misalnya istirahatnya bisa 1-3 menit, tergantung daripada ini ya. Kalau bagi manula misalnya, antar sesi bisa mungkin karena pindah alat mesti rapi-rapin dulu ya, bisa kurang lebih 3 menit misalnya ya. Nah kalau antar hari ya biasanya tergantung, bisa 24 jam, bisa 36, bisa 48 jam ya. Ini setelah itu kalau bisa teman-teman maksimal 72 jam itu kalau sampai nggak latihan, itu 3 hari paling lama, jadi harus sudah latihan lagi. Nah jadi teman-teman sekalian tergantung daripada ototnya masing-masing. Tapi kalau ototnya kecil-kecil dan total body workout dan dirajin latihan tiap hari, 24 jam aja udah siap. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa tidak ada alasan untuk tidak melakukan aktivitas olahraga setiap hari gitu ya, apalagi buat manula memungkinkan hal tersebut. Demikian teman-teman, semoga ini bisa menambah semangat lagi ya buat teman-teman, khususnya mungkin yang udah di atas umur 40 tahun ya, boleh mulai lagi untuk memprioritaskan yang namanya, karena kalau cardio exercise cenderung pasti kita kadang-kadang sering terpapar. Apakah yang disebut non-exercise activity thermogenesis, karena sehari-hari ya kita gerak, kita ini apa ya. Desi aja tiap hari itu bikinin video saya itu udah cardio terus ini ya gitu ya. Tapi bayangin nanti lain kali Desi saya suruh pegang kamera sama dumbbell ya, suruh tahan gitu ya. Itu terjadi statik kontraksi itu ya nanti. Nah jadi kadang-kadang paparan kita terhadap latihan beban lebih sedikit, betul gak Desi ya, dibandingkan paparan kita terhadap cardio exercise gitu. Jadi tentu ini lebih kepada pesan saya kepada teman-teman, kepada pamannya, kepada orang tuanya, kepada kakek, nenek, oma, opa, semua ya. Yuk kita mulai menerapkan yang namanya aktivitas latihan beban yang selalu underapresiasi selama ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.